Saudara bersuka cita? Berapa banyak saudara yang tadi menikmati Tuhan? Waktu kita sedang memuji dan menyembah Tuhan. Saudara tahu enggak? Ada Tuhan itu maha bisa. Percaya? Tuhan itu menciptakan semua yang ada di dunia ini. Matahari, bulan, tumbuhan, hewan. Cuma dengan ngapain saudara? Bilang, berfirman. Jadi, maka jadi. Lalu Tuhan menciptakan manusia dengan tangannya. Saudara, itu handmade-nya Tuhan. Wow. Berarti kita berharga banget, bukan? Amin. Kita diciptakan dengan tangannya Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa. Dan satu hal yang tidak bisa Tuhan kerjakan, dan itu yang Dia kasih buat saudara dan saya untuk bisa mengerjakannya, yaitu apa? Ada yang tahu? Bapak Ibu tahu tujuan kita dicipta enggak? Halo, ada yang tahu? Ya, kita diciptakan ternyata untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Jadi hidup yang sia-sia adalah hidup yang tidak mencapai tujuannya, ya kan? Hidup yang tidak mencapai sasarannya, dan sasaran kita yang Tuhan mau adalah memuji dan menyembah Tuhan. Sebab itu saya berdoa supaya setiap kita yang ada di tempat ini punya hidup yang jelas. Katakan amin. Amin. Yaitu memuji dan menyembah Dia. Nah, saudara, tema saya di siang hari ini adalah bagaimana kita tahu langkah akhir kehidupan. Berapa banyak saudara Bapak Ibu yang masih hidup di sini? Boleh lambaikan tangan yang masih hidup? Hah, yang tidak lambaikan tangan nih berarti apa nih? Sekali lagi saya mau tanya, berapa banyak Bapak Ibu yang masih hidup? Ya, kita semua masih hidup kan? Kalau udah nggak hidup berarti pegang tuh udah nggak berasa kan? Berarti hantu gitu kan? Tapi saya yakin kita semua masih hidup. Saudara tahu nggak? Hidup ini ada batas. Ya, benar? Amin. Hidup ini ada batas. Makanya kita perlu tahu di batas akhir hidup kita, ya, kita mau kemana? Kalau hidup di dunia ini yang sementara ini selesai, saudara selesai di dunia tuh saudara kemana? Ya, makanya saya kasih tema siang ini adalah langkah akhir kehidupan. Kenapa? Karena ada banyak orang yang hidup di dunia, tapi dia nggak pernah mempersiapkan langkah akhirnya di mana. Ya Bapak Ibu, di bulan ini ada banyak sekali orang-orang yang saya kenal, termasuk keluarga-keluarga dekat, ya, teman-teman pelayanan, ya, yang tutup usia. Banyak sekali, tahun ini banyak banget ya. Dan gak tua-tua amat Bapak Ibu. Mama saya bahkan sudah 94 tahun, udah minta-minta pulang gak pulang-pulang. Yang justru meninggal-meninggal ini yang di bawah 50 tahunan loh Bapak Ibu. Dan meninggalnya tiba-tiba pula. Kemarin hari apa ya? Kemarin hari Kamis Bapak Ibu, hambanya Pastor Abraham yang pernah sharing di sini ya, Bapak Ibu kenal ya, Ampi Bapak Abraham Dias, kakaknya Pastor Luther, istrinya masih muda, belum 50 tahun, tutup usia. Ya, kita turut kehilangan Bapak Ibu ya, bersama dengan jemaat kita turut merasa kehilangan dan kami pergi, tempatnya di Cipanas. Tapi keren akhir hidupnya, ya. Dia meninggal hari itu, paginya dia masih ikut doa pagi. Dan orang-orang yang lihat dia walaupun melalui Zoom, mereka melihat mukanya tuh seger. Nggak kelihatan seperti sedang sakit. Dan hari Minggunya dia masih ngajar di ibadah anak. Masih ngajar di sekolah minggu. Dia masih doa pagi, masih dia yang berdoa gitu loh. Jadi keren banget dia mengakhiri hidupnya tuh masih di dalam Tuhan. Masih melayani Tuhan. Masih berapi-api dengan Tuhan. Wow. Tapi 1 bulan yang lalu, ini makanya ini yang menginspirasi saya untuk saya perlu menyampaikan ini kepada Bapak Ibu.
1 bulan yang lalu, salah satu pekerja pernah jadi pekerja bersama dengan kami. Dia worshiper yang wow, luar biasa saudara ya, punya talenta yang sangat luar biasa. Tapi kemudian dia mundur, dia meninggalkan pelayanan, dan dia hidup tidak ada tujuan. Dan tiba-tiba dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Saya tidak mau menghakimi dan saya bilang sama teman-teman, tetap percaya, mudah-mudahan di akhir-akhirnya dia sempat ada dengan Tuhan. Tapi dengar kesaksian, dia dalam posisi yang tidak sehat. Dan dia tuh ya disuruh, ayo ngerokok, ayo minum. Ditanya sama suami saya, kamu masih berdoa enggak? Enggak. Jadi apa ya, kasihan banget gitu loh Bapak Ibu. Endingnya tuh akhirnya dia sakit dan dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Malamnya ketika dia dalam keadaan kritis, kami dihubungin, dia di daerah lain, tidak bersama-sama lagi dengan kami. Dan benar-benar sudah tidak tahu ibadah, sudah tidak pernah pergi ke gereja. Padahal dulu, wow, worship leader yang sangat luar biasa. Tapi karena tidak menjaga kehidupannya dengan Tuhan, tidak mau dinasihatin, tidak mau di-upgrade, tidak mau semakin dekat dengan Tuhan. Ya, kadang-kadang melayani dengan sangat on fire. Tapi ketika keluar, hidupnya nggak seperti ketika ada di dalam Bapak Ibu. Nah ketika dibilangin, tidak mau didengar. Itu masalah. Ini masalah banyak orang Kristen. Melayani hanya perform. Kita ada di gereja, kelihatannya shalom, tapi di luar sialom. Ya, hidup di sini dan di luar beda. Dan tanpa kita sadari kita jadi sandungan bagi banyak orang. Itulah sebabnya banyak orang, kata Mahatma Gandhi, andai orang Kristen tuh hidup seperti Yesus, pastinya semua orang udah jadi Kristen. Tapi masalahnya orang Kristen di sini dengan orang Kristen di luar bisa beda. Yaitu tadi teman saya, kalau dia sedang melayani, wow berapi-api. Tapi kadang kalau ada di tengah jemaat keluar, enggak kelihatan worshipernya gitu loh saudara. Ini jadi pelajaran ya, ini bukan apa, tapi ini jadi pelajaran dan saya selalu bilang sama teman-teman, perhatikan langkah-langkah kehidupan kita, contohi orang-orang yang punya teladan iman, tapi juga lihat orang-orang yang tidak terus berjalan dalam iman dan akhir hidup mereka seperti apa, biarlah itu jadi pelajaran buat kita, supaya kita tahu bahwa hidup ini cuma sementara. Jadi hidupnya jangan seenaknya, jangan semaunya mengikuti apa yang daging bilang, saudara. Tema siang ini adalah langkah akhir kehidupan. Kita perlu memastikan langkah akhir kita itu di mana, apa yang kita kerjakan, lalu karena itu akan menentukan kekekalan. Saudara, hidup di dunia ini hanya sementara, tapi di hidup yang sementara ini mengerjakan yang kekal. Dan saudara tahu kekekalan itu tidak dimulai ketika nanti kita mau tutup usia, meninggal baru masuk kekekalan. No. Sekarang kita sudah memprepare diri kita untuk kekekalan. Karena ternyata kekekalan itu ditentukan oleh apa yang saudara dan saya kerjakan di muka bumi. Entah baik, entah buruk. Kalau yang saudara kerjakan selama di dunia ini adalah sesuai dengan rambu-rambu yang Tuhan sudah berikan kepada saudara, maka pastinya kekekalanmu adalah kekekalan di dalam kebahagiaan. Katakan amin. Tetapi kalau selama kita hidup di dunia, kita ikuti daging, kita ikuti setan. Dan tahukah saudara, setan gak bisa memenangkan saudara selama Bapak Ibu dan saya tidak mengizinkan dia menguasai kita. Yang disebut free will. Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Lu milih ikut aku atau ikut iblis. Kalau kita memilih ikut iblis, Tuhan bilang ya gak apa-apa juga. Tapi akhirnya kamu akan binasa bersama dengan setan. Karena setan tidak pernah, neraka tidak pernah diciptakan untuk manusia. Saudara perlu tahu itu. Neraka tidak pernah diciptakan untuk manusia. Neraka diciptakan untuk iblis dan antek-anteknya. Antek-anteknya itu bukan manusia. Antek-anteknya itu sepertiga malaikat yang ikutin setan ketika dia dibuang ke bumi. Lucifer itu. Tetapi dia mencoba untuk mengalihkan, menarik manusia untuk jadi teman-temannya bikin rame neraka. Tapi saya berdoa itu tidak ada di sini. Amin. Amin Bapak Ibu. Coba senyum dulu, kayak saudara tegang ya.
Saya tidak mencoba menakut-nakuti Bapak Ibu, tapi mending kita takut sekarang daripada tutup usia kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, nah, saudara tahu nggak? Kita bisa punya pilihan dalam kehidupan ini. Alkitab mencatat, dan ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwa ada orang-orang yang memulai dengan daging, tapi berakhir juga dengan daging. Ada orang-orang yang memulai dengan daging. Daging itu artinya mengikuti keinginan daging, keinginan iblis, keinginan dunia, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu keinginan-keinginan daging Bapak Ibu. Nah, tetapi mengakhirinya di dalam roh. Jadi dia bertobat, dia berubah. Tapi ada orang-orang juga yang memulai dengan roh, tapi berakhirnya di daging. Dalam kematian, daging itu membawa kepada kematian kekal. Dan ada orang-orang yang memulai dengan roh, tapi berakhir di dalam roh. Saudara mau yang mana? Mulai dengan roh, berakhir dengan roh. Tapi seandainya kita sudah mulai dengan daging sekarang misalnya ya, kemarin misalnya ya, kita masih marah-marah, kita masih belum mengenal kebenaran, gak apa-apa. Berarti kemarin kita masih ada di dalam daging. Pastikan langkah akhirmu di dalam roh. Karena bukan awal yang menentukan, akhir yang menentukan. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi mau mulai dengan daging ataupun misalnya kita dulu hidup belum dalam roh, nggak apa-apa. Yang penting berakhirnya di dalam roh. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, ada beberapa contoh yang kita temui. Saudara, saya tuh belakangan ini tuh saya lagi kepengen belajar tentang Wahyu, Daniel. Karena saya pengen tahu nih, ini kondisi dunia nih kayak apa ya Tuhan. Dan saya minta Tuhan jelasin. Dan ada banyak hal yang Tuhan tuh bukain. Yang saya tuh dulu nggak pernah ngerti, tapi sekarang saya ngerti. Salah satu yang saya ngerti tuh ini Bapak Ibu. Saya jadi perenungan ini loh. Waktu air bah. Saudara ingat cerita air bah? Siapa nabi yang selamat dari air bah? Ya pintar ya, ini anak-anak sekolah minggu 100 semua ya. Nuh selamat dari air bah, benar nggak? Karena apa? Dia pintar berenang? Kenapa? Karena dia bangun bahtera. Berapa tahun Nuh bangun bahtera? Menurut hitung-hitungan, bisa 100 sampai 120 tahun. Dan saudara tahu, Nuh itu berkhotbah, dia bicara tentang kebenaran. Nuh itu orang benar kata firman Tuhan. Itu 400 tahun sambil dia juga membangun bahtera tambah 120 tahun itu. Dan saudara tahu enggak? Selama dia bangun bahtera itu ada yang bertobat enggak? Waktu dia sampaikan kebenaran ada yang bertobat enggak? Enggak. Dia itu sudah punya anak. Dia itu sudah punya mantu. Kalau dia punya mantu, dia punya besan dong. Benar. Kira-kira waktu Nuh bangun bahtera di atas gunung, masa sih orang besan-besannya, keponakan-keponakannya nggak kepo, nggak kepengen tahu, Nuh lu gila apa ya bangun bahtera kok di gunung? Bahteranya bertingkat-tingkat pula, dibuat kamar-kamar, katanya masuk binatang-binatang, banyak banget kan binatang saudara. Kamu ini kurang kerjaan ya? Tapi saudara tahu, sekepo-keponya mereka, saya yakin Nuh pasti jelasin. Nuh kan bukan orang yang pelit, pasti dia mau dong semua selamat, benar kan? Kan Tuhan udah bilang nih, Nuh air bah akan turun. Dan orang dunia ini akan binasa karena semuanya penuh dengan kejahatan. Tuhan menyesal ciptakan bumi loh pada masa itu saudara. Lalu karena Nuh ini orang yang baik benar, Tuhan mau selamatin dia. Tuhan suruh dia bangun bahtera. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Karena Nuh orang baik, dia gak mau selamat sendiri. Dia pasti bilang dong, ayo bertobat. Air bah mau datang. Ayo cepat bantu aku bangun bahtera. Supaya nanti kalau air bah datang, kamu pun bisa ikutan di bahtera ini. Atau Nuh bilang, kalau bangun bahtera, ikutin ukuranku. Karena ini dari Tuhan. Kita selamat rame-rame. Bisa gak? Menurut saudara bisa enggak? Bisa lah. Tuhan kan baik. Dia masa ciptakan dunia untuk menghancurkannya? Enggak kan? Saya yakin Tuhan kasih kesempatan itu saudara. Tapi yang terjadi ketika air bah datang, ada yang selamat selain Nuh dan keluarga? Enggak. Jadi apa yang kita temuin dari Nuh ini kan Alkitab bilang salah satu tanda akhir zaman yang akan terjadi adalah tanda Nuh. Saya renung-renungkan tanda Nuh.
Tanda Nuh. Nuh dikatakan di zaman itu penuh dengan kawin mengawinkan, makan minum, pesta pora. Bolehkah? Nggak bolehkah orang makan minum? Boleh. Bapak Ibu yang kepengen makan mana? Yang nggak mau makan mana? Yang nggak mengerti bahasa saya. Ini pendeta udah mulai marah nih ya. Enggak saudara. Jadi maksudnya gini loh, makan minum itu nggak salah. Pesta nggak salah. Kawin mengawinkan nggak salah. Yang salahnya di mana? Fokus terlalu sibuk makan minum, cari makan, cari minum lebih dari cari Tuhan. Itu masalah. Dan yang lebih masalah lagi adalah saya temukan ini loh. Kedegilan hati, kebebalan hati, kemasa bodohan. Masa sudah lihat Nuh bangun bahtera, Nuh sudah bilang air bah mau turun. Kok nggak takut gitu loh. Makanya tadi di awal saya sengaja menakut-nakuti saudara. Saya berharap saudara takut. Takut dalam hal ini takut Tuhan. Takut nanti berakhir di mana? Langkah akhirku di mana? Gitu kan? Saya punya teman yang tadi saya cerita, saya bersaksi itu saudara ya yang sudah tutup usia itu. Waktu salah satu pekerja kami dulu, waktu dia masih melayani, masih semangat berapi-api melayani. Suaranya keren, mirip Ron Kenoly saudara. Wah, luar biasa. Tapi saudara tahu, salah satu pekerja kami waktu dipanggil pulang sama Tuhan, teman saya ini mimpi. Jadi sebenarnya tuh dia tuh udah dikasih warning sama Tuhan. Teman saya ini mimpi, dia bilang begini, dia ketemu ibunya tuh agak kecil badannya. Tapi di mimpi dia itu, dia lihat wow, badannya tuh keren, bagus. Mukanya tuh gak kayak sakit, mukanya tuh seger, fresh. Pakai jubah, pakai baju keren banget, baju pesta. Lalu ibunya tuh sedang melayani di sebuah keramaian gitu. Nah teman saya tuh liatin, cantik banget. Gak kayak waktu masih hidup. Waktu hidup dia sakit saudara. Lalu ibunya tuh lihat teman saya, agak posisinya agak di bawah. Terus dia kayak nggak ngomong. Tapi dari tatapan dia seperti berbicara kepada teman tuh begini. Hei, hiduplah setia. Sungguh-sungguh melayani Tuhan. Supaya nanti kalau kamu nanti kesini, kamu ada dengan saya di sini. Itu pesan. Dia cerita besok ke kami, aduh aku ketemu itu ibu. Dia bilang sungguh-sungguh setia, takut Tuhan, melayani, semangat, berapi-api terus. Supaya nanti kalau kamu selesai langkah akhirmu di dunia, kamu di sini sama saya. Itu pesan. Dan perjalanan terus berlalu, dia lupa dengan pesan itu. Dan dia keluar dari jalur yang Tuhan mau. Nggak melayani Tuhan lagi. Dan kasihan banget langkah akhirnya. Dia udah nggak ada, saya juga nggak tahu. Saya berharap Tuhan memberikan kemurahan di hari-hari terakhirnya. Tapi ini jadi pelajaran bagi kita saudara. Dan akhirnya saya temukan orang-orang di zaman Nuh itu, di zaman purba itu. Memulai dengan daging tapi berakhir dengan daging. Benar? Karena binasa kan. Gak ada satupun yang selamat. Cuma Nuh dan keluarga. Saya berdoa semua kita yang ada di sini seperti Nuh dan keluarga. Katakan amin. Saudara mau jadi seperti orang-orang yang ada dalam air bah itu? Saudara mau selamat enggak? Mau masuk bahtera enggak? Persiapkan diri saudara. Bangun bahteramu dengan Tuhan. Amin. Tapi ada orang yang memulai dengan daging, berakhir dengan roh. Siapa saudara? Saulus. Saulus itu pembunuh, penjahat. Ya makanya tadi saya bilang, kalaupun kemarin kita masih kedagingan, hari ini kita jadi manusia. Pembunuh orang Kristen. Tapi endingnya dia adalah pengikut Kristus yang menulis hampir semua kitab perjanjian baru. Keren kan? Keren. Itu yang namanya akhir yang keren. Bahkan nanti di akhir dari khotbah saya, ini perkataan Rasul Paulus, belum mati udah bilang akhir hidupnya finishing well. Wow, yakin banget. Kenapa? Karena dia jaga langkahnya. Dia pastikan langkahnya itu selangkah demi selangkah, tapi di dalam Tuhan, di dalam iman. Tapi ada juga orang yang memulai dengan roh, berakhir di dalam daging. Siapa? Simson. Simson itu nasir Allah. Sebelum dia lahir, Tuhan udah bicara ke orang tuanya bahwa Tuhan akan kasih orang tuanya itu anak dan anak itu nasir.
Wow, udah disampaikan lebih dulu ke orang tuanya. Tapi akhir hidupnya dia jadi apa, saudara? Badut. Walaupun akhirnya dia kekuatan terakhirnya dia membunuh musuh-musuh Israel lebih banyak dari ketika dia masih hidup. Tapi dia mati bersama dengan orang-orang kafir itu, saudara. Kenapa? Karena dia tidak menjaga kenazirannya. Karena dia mengawali dengan daging, tapi mengawali dengan roh, tapi berakhir di dalam daging. Dia tidak punya teachable spirit. Ini bahaya. Nggak punya roh yang mau diajar. Padahal kita ini bukan orang pinter kan. Kita masih banyak kesalahan. Kita punya banyak blind spot yang bisa dilihat oleh orang lain. Belajarlah terbuka. Relalah untuk menerima nasihat. Kalau ditegur, ya saya masih banyak kekurangan. Oke, saya berubah. Tapi Simpson enggak. Ditegur papa mamanya marah. Demo, tetap melawan. Dan akhirnya akhir hidupnya nggak keren. Ya. Dan ada orang yang memulai dengan roh, mengakhiri dengan roh. Yusuf, Tuhan Yesus, ya, tokoh-tokoh yang keren, ya, mengawali dengan roh, mengakhiri dengan roh. Dan ternyata Bapak Ibu, langkah akhir kita ditentukan oleh apa? Saudara mau punya langkah akhir yang keren? Mau? Nah, ini kita perlu belajar siang hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, langkah akhir kita itu ditentukan oleh hidup yang penuh dengan iman. Hidup manusia itu cuma dua versus, daging atau roh. Daging membawa kepada kebinasaan kekal, roh membawa kepada kehidupan kekal. Galatia pasalnya yang ketiga, saya baca Bapak Ibu tapi saya nggak baca semua, mulai dari, atau baca aja ya. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus yang disalibkan itu telah dilukis dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau percaya karena pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Bacaan ini bercerita tentang bagaimana hidup menurut roh. Dan hidup menurut roh itu adalah hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus. Katakan amin. Jadi kalau kita cuman andalin misalnya orang-orang yang tidak mengenal Yesus, bisa. Mereka hidup benar, saleh. Mereka puasa ke gunung-gunung, ya, melakukan seperti Taurat. Tapi enggak di dalam Yesus. Ya, ada banyak orang non-Kristen lebih baik dari orang Kristen. Lebih sungguh-sungguh dari orang Kristen, lebih jujur dari orang Kristen, lebih rajin dari orang Kristen, lebih kaya dari orang Kristen, banyak banget. Tapi saya kasih tahu buat saudara, di luar Yesus nothing. Di luar Kristus nggak ada artinya. Karena keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Amin. Dia jalan kebenaran dan hidup. Bersyukurlah kalau kita semua adalah orang-orang yang menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus melalui iman. Katakan amin. Sebab itu hidup di dalam roh itu dimulai dari yang namanya mengalami encounter with God. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya lahir Kristen. Saya berjalan dari kecil sampai besar, saya tahu firman. Setiap pagi kami ibadah di rumah, baca Alkitab, hafal ayat. Pertama kali saya tahu firman, Amsal 3 itu saya disuruh hafal sama orang tua saya. Kami hidup dengan firman. Tapi saya kompromi Bapak Ibu. Saya karena belum mengalami encounter with God, saya kompromi, saya jadi Kristen yoyo. Saya ikut mama saya rajin ke gereja, ibadah. Tapi karena mama suruh. Dan itu gak mengerjakan sesuatu di dalam saya yang mendasar. Sebab itu saya bilang bahwa kekristenan itu selalu harus dimulai dengan yang namanya encounter with God. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan hidup kita pasti berubah. Enggak lagi dimonitor dari luar. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus... Enggak. Tapi dari dalam ada yang mendrive dan itulah tuntunan roh. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak. Kalau kita terus bilangin, bangun doa. Ayo cari Tuhan, ayo ibadah. Capek enggak? Capek. Tapi saudara perlu berdoa biar dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan.
Ketika saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, padahal saya ini udah Kristen dari kecil. Saya mengalami itu sekitar umur 21 tahun, saudara. Wow, saya doa nggak perlu disuruh-suruh, doa. Mama saya kalau cari dulu pasti ada ke diskotik, ada dengan teman-teman lagi jalan-jalan, kemana lah. Tapi ketika saya mengalami Tuhan, mama saya kalau cari gampang, kamar doa. Hidup saya berubah. Karena saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dulu kalau mama saya ngomong satu kata, saya 100 kata. Tapi ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya jadi anak yang lebih taat, lebih dengar-dengaran. Dan itulah yang membuat mama saya juga akhirnya ikut untuk bisa menerima Tuhan Yesus secara pribadi walaupun sudah bertahun-tahun dia melayani Tuhan. Jadi ternyata saudara, hidup yang harus kita jalani di dalam roh untuk punya langkah akhir bersama dengan Tuhan. Gak ada pilihan kecuali saudara punya hidup di dalam iman. Dan hidup oleh iman itu dimulai dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya mau tanya, berapa banyak saudara yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan di siang ini? Amin. Apa yang saudara alami ketika mengalami itu? Ada satu rasa, erangan, penyesalan. Seperti anak yang bungsu yang terhilang. Ada di kandang babi, saudara. Ya. Lalu dia sadar, wow, rumah papaku banyak orang-orang upahan di sana. Kaya, punya harta. Kenapa aku ada di kandang babi? Banyak orang Kristen secara fisik bisa kaya secara materi. Tapi sesungguhnya dia miskin secara rohani, ibarat ada di kandang babi. Tetapi ketika kita sadar kemelaratan kita, lalu kita bilang, aku mau kembali ke rumah Bapa. Lalu dia pergi kembali ke rumah Bapa. Saudara tahu, itulah yang disebut encounter with God. Waktu dia punya niat balik ke Bapa, aku mau hidup sungguh-sungguh, aku gak mau hidup seperti di kandang babi, penuh nafsu, hawa nafsu dunia, keserakahan, iri hati, kebencian, ketidaktaatan. Lalu mau kembali. Pertobatan itu kan 180 derajat balik, saudara. Tadinya berjalan menuju kebinasaan, ya. Lalu ketika mengalami yang namanya perjumpaan pribadi seperti Saulus yang melihat cahaya Tuhan mancar kepada hidupnya, lalu dia sadar akan kesalahannya, lalu dia balik 180 derajat, itu yang namanya pertobatan, itu yang namanya encounter with God. Dan kekristenan tidak ada arti selain saudara harus mulai dari sini. Dan hanya Roh Kudus yang bisa mengerjakan itu. Tapi bagi orang-orang yang mau membuka hati. Saya berdoa siang ini gak ada satupun kita yang keluar dari pintu itu tanpa mengalami ini. Amin. Saya serius. Saya berdoa, Roh Kudus bantu aku. Supaya siang ini gak ada satupun orang di tempat ini yang keluar dari pintu itu tanpa mengalami encounter with God. Tanpa mengalami jamahan kasih Bapa. Karena ini paling penting untuk langkah akhir saudara. Dan langkah-langkah selanjutnya selama kita ada di muka bumi. Amin. Amin saudara. Hidup kita enggak pernah sama lagi kalau kita mengalami ini. Percayalah. Masalah ada. Tapi kita enggak jalan sendiri. Tuhan bersama dengan kita. Dia pegang tangan saudara. Dia tuntun langkah saudara. Bahkan ketika saudara enggak mampu untuk berjalan, terseok-seok, tertati-tati. Saya kasih tahu buat saudara. Tuhan gendong saudara. Wow. Pernah ingat kisah? Ada seseorang laki-laki yang ketika dia di surga, dia melihat tapak kakinya selama dia ada di bumi. Dia lihat di jalannya itu, di pasir-pasir yang dia lewati, ada 2 pasang tapak kaki. Dan dia bilang, wow keren, aku jalan sama Tuhan kan. Karena ada 2 pasang, 1 pasangnya dia, 1 pasangnya Tuhan. Wow keren banget. Tapi ketika tempat-tempat terjal, bukit-bukit, tempat yang susah untuk dia seberangi, yang gak mungkin dia bisa jalan. Lah, kok malah Tuhan tinggalin dia? Kok cuma ada 1 pasang? Tuhannya kemana? Lalu dia tanya Tuhan, kok gak adil? Kok bisa di perjalananku yang susah itu
Cuman ada satu pasang, kok kemana? Lalu Tuhan bilang, anakku, yang satu pasang itu yang kau lihat, itu bukan tapak kaki kamu. Itu tapak kaki Tuhan. Lah, terus aku, karena pada saat itu, aku gendong kamu. Tepuk tangan dong buat kita punya Bapak yang baik banget kan, Bapak Ibu. Ketika Anda gak mampu untuk berjalan, tapi Anda adalah anaknya, saya pastikan dan saya jaminkan, saudara digendong oleh Tuhan. Mau jalan sendiri, paksa naik gunung terjal, turun lembah yang curam, mau? Saya gak mau. Makanya saya tadi bilang, pastikanlah sebelum Anda keluar dari sini, Anda mengalami yang namanya encounter with God. Anda anak Bapak, asli anak Bapak. Kasih tahu dulu dong, pastikan diri, saya anak Bapak. Saya anak Papa J. Bukan Yehuda ya. Papa J. Papa Yesus. Amin, tepuk tangan. Amin, haleluya. Ya, jadi yang pertama kita harus punya langkah berjalan bersama dengan Tuhan karena mengalami encounter with God. Haleluya. Dan Ibrani 10 ayatnya yang ke-35 berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Pegang Yesus sampai akhir. Jangan tukar dia dengan apapun. Cowok ganteng, nanti bau juga. Saya suka isengin anak-anak. Cowok ganteng, cewek cantik, kentut bau. Iya kan? Nggak keren-keren banget. Kalau itu dalam Tuhan, oke, keren. Banyak kok ganteng-ganteng di sini, cowok-cowok ganteng. Banyak cewek-cewek cantik di sini. Nah itu yang begitu yang saudara harus kejar. Nggak perlu kejar, nanti Tuhan kirim ya. Tapi maksudnya saya cari yang sepadan. Saudara tahu sepadan, anak-anak muda? Sepadan tuh selevel. Levelnya apa? Anak Tuhan, tidak cukup anak Tuhan. Takut Tuhan. Karena banyak tuh anak Tuhan, namanya anak Tuhan. Tapi kayak anak hantu. Tapi di sini nggak ada. Jadi kalau mau cari pasangan hidup, datang saja ke CKF. Haleluya. Amin. Nah saudara, jadi yang pertama itu tadi ya. Untuk punya langkah akhir yang benar, encounter with God itu nggak bisa dipilih-pilih. Itu pasti harus saudara alami. Amin. Yang kedua saudara, dikatakan di dalam 2 Timotius 4, saya baca ini ya. Bahwa kita harus menjadi orang-orang yang beriman itu adalah punya gaya hidup berani memberitakan Injil. Entah dengan perkataan kita yang menasihati, mengencourage ataupun menyampaikan pesan firman, menasihati, mendidik. Atau yang lebih daripada itu adalah menjadi surat Kristus yang terbuka. Khotbah adalah hidup. Hidup adalah khotbah. Hal yang sangat mengintimidasi seorang pengkhotbah adalah ketika saya bilang jujur, tapi saya nggak jujur. Ketika saya bilang harus murah hati, tapi saya pelit. Ketika saya bilang bahwa kita harus hidup kudus, hidup kita nggak kudus. Itu nggak benar banget. Jadi hidup itu khotbah itu hidup. Mungkin Bapak Ibu semua nggak bisa berdiri di sini karena mungkin bukan punya panggilan ya. Tapi rumah kita, ketika kita jadi istri di rumah, ketika kita jadi suami di rumah, ketika jadi anak di rumah, jadi orang tua di rumah, orang kerja di kantor, kerja di pemerintah, itu mimbar saudara. Artinya waktu kita bilang hidup harus sungguh-sungguh dengan Tuhan, ayo jangan takut, kita harus ngebuktiin. Ya, tadi saya salut ya sama Ibu Mega, wanita yang sangat mempercayai Tuhan. Itu juga saya perlu belajar Bu. Saya banyak belajar itu dari suami saya. Ya, apa-apa, yakin banget. Saya kecil kayak Dev nih, tiap hari diboyong ke rumah sakit. Karena saya tinggal dengan tante saya suster. Makanya cita-cita saya dokter. Dan saya tinggal di kamar apa? Kamar obat. Karena tante saya itu kepala apotik rumah sakit. Saudara tahu, 3 tahun saya belum tahu baca, ya sekecil gini. Saya sudah ngapain? Tahu giling obat.
tahu masukin di dalam itu dulu kan masih pakai kertas ya, dilipat. Itu yang namanya kapas-kapas itu saya sudah tahu bikin dari umur-umur gini. Tiap hari tuh saya jadi suster, saudara, ke rumah sakit. Belum jadi suster, belum tahu baca. Jadi gaya hidup saya tuh dikit-dikit obat. Karena dari kecil sudah dibesarkan di kamar obat. Nah, beda sama suami saya. Kalau saya bilang ke rumah sakit, ya kayak tadi ke Ibu Mega. Dia bilang, enggak, doa. Ya, tapi saya punya beberapa kesaksian, tapi saya nggak punya waktu panjang. Ada beberapa kesaksian teman saya yang suaminya dipanggil pulang oleh Tuhan karena ngotot percaya, aku nggak mau ke dokter, padahal itu udah darurat gitu loh. Ada juga yang kayak begitu. Jadi saya bilang sama teman-teman, balancing aja. Kalau itu bagian yang Tuhan mau Tuhan pakai, misalnya tangan dokter bisa. Tapi banyak juga yang punya kesaksian seperti ibu tadi. Artinya seberapa Anda meyakini Tuhanmu, beriman, Tuhan mendemonstrasikan kuasanya. Karena saya lihat pelayanan suami saya, ya begitu. Orang bisa berdiri dari kursi roda, cancer bisa sembuh, payudara yang udah dipotong tumbuh lagi, itu masih ada. Itu mujizat. Tapi itu kadar iman. Dan saya juga mau. Saya bilang Tuhan, aku juga mau. Makanya saya suka cemburu ya kalau dengar kesaksian ibu-ibu yang doa dan pasti Tuhan sembuhkan. Itu saya juga, aku juga mau dong. Dan Tuhan ngebuktiin. Lutut saya kemarin saya turun naik ya saudara. Saya bilang, oh Tuhan latih. Karena itulah kadar iman ya. Kita semua perlu berlatih. Dan kita bisa memberitakan Injil seperti tadi Ibu Mega. Memberitakan Injil dengan kesaksian hidup kita. Mungkin kita nggak bisa ngajar seperti saya misalnya sekarang, tapi saudara bersaksi, itu memberitakan Injil. Itu kesaksian yang bisa jadi berkat bagi banyak orang, bahwa mujizat masih ada sampai hari ini. Kalau orang itu percaya, dia ambil. Itu bagian yang Bapak sediakan buat anak-anaknya. Dan setiap kita, pasti Tuhan juga akan bawa kita ke level-level itu. 2 Timotius 4 saya baca. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang hidup dan mati, aku berpesan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataan Allah. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi saudara, selama kita hidup, kalau kita mau langkah akhir kita itu finishing well, mulut nih jangan diam beritakan Injil. Katakan amin. Mulut nih jangan diam nyatakan yang benar. Kalau ada lihat teman salah, jangan tutup mulut, berani tegur, berani nasihati dengan kasih. Itu lifestyle orang yang punya finishing well nanti. Amin. Itu yang disebut history maker. Saudara nggak perlu dong sampai buat balon Thomas Alva Edison ya, Wright bersaudara buat pesawat. Gak langsung sampai yang kayak gitu aja. Tapi ketika Anda melihat temanmu yang harusnya jatuh, tapi saudara menasihati dia dan dia bangkit lagi, itu history maker. Itu saudara sudah menjadi pembuat sejarah. Orang yang tadinya jalan gak tahu arah, gak tahu punya tujuan hidup, lalu saudara bimbing dia, bina dia, temanin dia, sampai akhirnya dia tahu arah dan dia kembali ke jalan yang benar. Itu history maker. Jadi saudara harus punya lifestyle, suka memberitakan Injil, suka bersaksi, suka menasihati, suka menegur, suka memberi kekuatan kepada orang yang ada dalam kelemahan. Saya percaya kalau semua kita di sini seperti begitu, tempat ini nggak muat. Tempat ini nggak muat. Saudara nggak datang ke sini sendiri, saudara mau cari teman, tetangga, sahabat, suami, istri yang belum, bawa ke sini biar dia dengar berita kebenaran. Amin, amin Bapak Ibu. Jadi berita kebenaran yang saudara harus beritakan. Beritakanlah firman, siap sedia tidak baik atau baik waktunya. Nyatakan yang salah, tegur dan nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, ayat 3. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ini saudara ya.
Membuka bagi dongeng tuh iming-iming tentang kemakmuran. Udah lu selamat sekali, selamat. Enggak. Keselamatan memang benar ada di dalam Yesus sekali saja kita. Tapi fasilitas pertobatan selalu ada. Karena kita bocor setiap hari. Kita bisa berdosa setiap hari. Amin. Sebab itu Tuhan memberikan kita fasilitas untuk kembali kepada Dia. Amin Bapak Ibu. Lalu dikatakan orang-orang ini suka cuma dengar yang baik-baik. Saya berdoa kita belajar untuk mendengar nasihat dan teguran. Amin Bapak Ibu. Karena itu baik bagi kita. Ada satu pepatah bilang, yang manis jangan cepat dimakan. Siapa tahu itu racun. Tapi yang pahit jangan cepat ditolak. Siapa tahu itu obat. Dan rasanya hampir semua obat pahit ya. Benar kan Bapak Ibu? Yang suka makan-makan permen bisa sakit gigi. Dan yang kedua bisa sakit diabetes. Jadi mau yang mana? Pahit atau manis? Benar Ibu. Pahit itu kalau di mulut ada yang suka pahit. Tapi di hidup enggak semua orang suka. Ditegur, dinasihati, didisiplin apalagi, didiamkan. Astaga naga. Enggak semua orang suka. Tapi bagi orang-orang yang suka menerima nasihat, Amsal bilang, itu orang yang punya masa depan. Amin. Dikatakan ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Ini kata Paulus loh saudara, si penjahat yang berubah ya menjadi pemberita Injil. Dan saat kematianku sudah dekat. Saat kematianku sudah dekat. Udah mati belum? Belum. Terus saudara lihat ayatnya yang ke-7, keren nih. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Pede banget ya. Belum mati udah bilang mengakhiri pertandingan. Belum mati udah bilang finishing well. Kan langkah akhir belum nih. Masih hidup kan. Tapi kenapa dia yakin banget? Menurut saudara apa? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab nanti saya kasih kue habis ini. Saudara tahu nggak kenapa Paulus tuh yakin banget, dia bilang aku telah mengakhiri pertandingan. Kenapa? Dan finishing well pula. Menurut saudara kenapa? Ya Ibu? Itu ada ayatnya di situ ya. Aku telah memelihara. Jadi iman itu saudara ternyata seperti anak kecil. Untuk membesarkannya harus dipelihara tuh apa aja? Dikasih makan, dikasih minum, dikasih sekolah. Jadi jangan pernah berkata aku udah Kristen, imanku Kristen, gak pernah dikasih makan, mati. Berapa banyak saudara yang datang pagi hari gak makan? Lemes gak? Lemes. Tapi gak apa-apa. Habis ini bisa dapat makan lagi. Ya kan? Tapi seberapa kuatnya makanan itu kita tahan. Pergi ke jamban selesai. Itu makanan jasmani saudara. Tapi makanan rohani itu bawa saudara sampai kekekalan. Masalahnya banyak orang Kristen kasih biar rohnya kelaparan. Bagaimana cara kasih makan roh? Dengan firman. Saya mau tanya jujur sama Bapak Ibu, hari ini atau hari-hari sebelumnya? Nanti besok kan beda lagi ya. Saya berdoa hari ini hari perjumpaan pribadi dengan Tuhan membuat saudara besok berubah. Berapa banyak yang hari ini dan hari kemarin tadi pagi enggak baca firman? Jujur. Terima kasih untuk kejujuran Ibu. Saya balik pertanyaannya. Berapa banyak Bapak Ibu yang hari ini dan hari-hari kemarin setiap hari baca firman? Wah, puji Tuhan, ada Bapak berdiri. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Wah, saudara,
malaikat lagi catat nih. Jadi kalau saudara benar, itu malaikat kasih centang. Tapi kalau saudara bohong, dikasih tanda silang. Jadi bukan masalah bohong dan benarnya. Mau nggak berubah besok? Amin. Amin Bapak Ibu. Siapa mau punya roh lapar? Hah? Yang mau punya roh lapar? Iya, boleh. Oh iya, Ibu lebih jeli ya. Maksudnya kalau roh kita itu nggak pernah dikasih makan, lapar. Lama-lama kalau orang lapar, mati. Benar ya? Jasmani kalau nggak dikasih makan, lapar. Kalau lama-lama lapar, mati. Rohani kalau nggak dikasih makan, lapar. Tapi kalau kita sudah dikasih makan, sudah kenyang, tapi terus punya yang namanya lapar dan haus akan Tuhan, itu maksudnya ya, Ibu ya, keren, puji Tuhan. Itu kan bahasa yang sebenarnya, I'm hungry for you, kayak kita suka nyanyi ya. Aku lapar akan Tuhan, aku haus akan Tuhan, ya itu bagus. Tapi jangan karena kita nggak pernah mau baca firman, tapi artinya kita nggak pernah puas dengan Tuhan. Mau lagi, udah baca mau lagi baca, udah dengar mau lagi dengar. Itu yang keren. Tapi maksudnya saya adalah jangan pernah membiarkan rohmu merana. Amin. Jangan pakai lapar. Nanti ada dua arti. Yang arti baik dan arti tidak baik. Tapi yang saya mau bilang, jangan pernah biarkan rohmu merana. Apa Bapak Ibu? Deklarasi buat diri sendiri. Saya tidak akan membiarkan rohku merana. Bilang dengan iman karena malaikat lagi catat Bapak Ibu. Saya ulang sekali lagi. Saya tidak akan membiarkan rohku merana. 1, 2, 3. Tidak akan membiarkan rohku merana. Caranya? Ya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara sudah tahu jawabannya. Malaikat tolong ingatkan mereka setiap hari bangun pagi. Mama saya punya moto hidup. Mau tahu rahasia panjang umur? My mom sudah 94 tahun. Dia pernah jantung koroner sembuh. Dia pernah gagal ginjal sembuh. Dia pernah stroke total sembuh. Gak ada tanda-tanda pernah stroke. Dia pernah prolaps. Tahu ada yang tahu prolaps gak sih? Itu loh tempat anak yang harus dioperasi baru naik kalau gak ada keluar. Sembuh. Patah tulang sembuh. Mama saya tuh manusia langka. Tapi saudara tahu moto dia dari masa muda? Tidak sarapan pagi sebelum baca firman. Jadi dia bilang begini, jasmaniku nomor 2, rohaniku nomor 1. Rohku makan dulu, baru jasmani tak kasih makan. Ya, itu statement mamaku. Dan itu yang membuat dia, suster-susternya ada yang udah meninggal. Dokter-dokter yang rawat kita pun rawat dia pun sudah meninggal. Lalu mereka bilang apa? Wah, oma ini juara bertahan. Sekarang dia udah ngapain? Minta pulang terus. Bapak udah jemput. Kemarin saya mau ke sini, saya ajak ngobrol, mama saya bilang begini. Mama udah ngomong tadi pagi, Bapak, tak mau pulang nih. Ayo jemput. Mama, tak, dia panggil dirinya tak mau pulang. Terus terus Bapak bilang, tahan dulu sedikit, tugasmu belum selesai. Terus saya tanya, emang tugas mama? Dia cerita lagi masak. So tahu nggak mama saya itu? 3 jam berdoa. Waktu masa masih waras ya, masih tahu jam, bisa lihat jam sendiri. Makanya di tangannya dia tuh selalu ada jam tangan. Nah, tapi ketika dia udah nggak bisa tahu jam, udah nggak bisa lihat, ya itu. Enggak 3 jam berdoa. Every hour, tiap jam, saudara. Every time dia doa. Dia itu refleksnya, saudara pernah dengar cerita sate? Itu kan sate mati. Saudara pernah dengar cerita? Kan
waktu dia, saudara jangan tegang-tegang, ayo senyum-senyum dulu. Yang ini jam ngantuk kan. Saudara tahu nggak tukang sate? Dia ketabrak kan, tabrak tukang sate, gerobaknya ketabrak. Dia jatuh kan, terus itu temannya datang. Dia udah helaan-helaan terakhir gitu kan. Terus dia bilang, bang, nyebut kan. Udah mau meninggal nih ceritanya. Mereka sudah itu, terus dia bilang, nyebut bang, nyebut. Dia kumpul kekuatannya saudara. Dan dia teriak, sate. Dan innalillahi saudara, selesai. Itu kenapa? Refleks hidupnya tuh sate. Jadi apapun yang terjadi yang ada di memori dia nih sate. Langkah akhirnya dia digerobak sate. Nggak tahu, ke surganya kan saya nggak bilang neraka saudara ya. Maksudnya kalimat nyebut terakhir dia tuh sate. Nah mama saya, ini cerita kakak saya tadi pagi dia khotbah di Makassar ya. Mama saya tuh refleksnya apa? Pujian. Apa-apa kalau sakit. Dia punya lagu ciptaan, sekarang dia udah cipta lagu sendiri. Kita semua suster-susternya, anak-anaknya, cucu-cucunya semua hafal lagunya. Tuhanku dengarlah doa dan sembayangku yang naik dari hatiku pada Bapa di surga. Bapa terimalah Sarah dalam kasih-Mu Bapa. Ini yang beta tuh orang Ambon. Beta pinta-pinta pada Bapakku di surga. Amin. Haleluya. Itu lagu ciptaan mama saya. Jadi dia cuma minta pulang. Tapi seumur hidup dia saudara, saya lihat kesaksian yang wow. Wanita beriman yang sangat luar biasa. Apapun yang dia doakan. Dan Tuhan itu kasih dia karunia mimpi. Apapun yang mau terjadi, dia sudah mimpi. Kenapa? Dekat sama Tuhan. Dan hari-hari ini saya sedang menanti. Saya bilang, Tuhan aku pengen lihat hari terakhir mama saya. Saya pengen lihat. Karena dia sangat iman banget. Yakin banget sama Tuhannya. Seumur hidupnya apa-apa Tuhan. Udah apa saja Tuhan. Refleksnya bukan sate, Tuhan. Itu my mom. Ya saudara, saya diceritain, ini terakhir ya, mari pemusik ada di depan. Saya punya nenek, mama punya adik perempuan. Saudara waktu dia mau tutup usia, ini kisah nyata ya, kalau Abraham ada di dalam Alkitab kan tokoh-tokoh di zamannya. Tapi di zaman saya yang saya kenal, yang saya tahu. Nenek saya itu waktu dia mau meninggal, dia suruh anak-anaknya udah kumpul. Terus dia udah dari pagi tuh dia bilang, nih mama udah dijemput, sambutan sudah datang. Kereta-kereta, dia ngomongnya tuh kayak gitu tuh. Ada bunga di mana-mana, jalan ini penuh bunga. Wow, indah banget. Wow, gitu tuh ngomongnya tuh kayak gitu saudara. Lalu ketika semua kumpul, dia angkat tangan dia gini ya. Terus senyum, terus bilang gini. Datanglah Tuhan Yesus. Terus dia turunin tangan, selesai. Wow. Itu keren banget. Opa saya, ayah dari mama saya, waktu mau meninggal sama. Dia kumpul anak-anaknya dan dia bilang, tidak ada air mata. Karena papa mau pulang ke tempat yang gak ada air mata. Sedih iya, tapi gak boleh nangis. Izinkan papa pergi dengan sukacita. Lalu mereka nyanyi. Zaman itu belum lagu-lagu gini, lagu-lagu masih kidung jemaat. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi
kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jadi anak-anak cucu-cucunya nyanyi, dan tiba-tiba opa saya berkati mereka satu-satu. Berkati mama saya, berkati. Terus pesan dia, Papa gak punya warisan rumah atau harta benda. Tapi Papa punya warisan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu Tuhan Yesus buat kalian dan keturunan kalian. Dan fakta membuktikan, hampir semua kami melayani Tuhan. Anak cucu daripada kakek saya. Alirannya ada yang berbeda-beda. Tapi kami melayani Tuhan. Tidak semua full time juga. Ada yang bekerja di dunia marketplace. Tapi semua mereka melayani Tuhan. Ternyata melayani Tuhan itu DNA. Saudara, bagaimana langkah akhir kita? Ditentukan oleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara harus mulai hidup di dalam iman. Saudara harus terus memberitakan firman. Entah dengan perkataan, entah dengan lifestyle, gaya hidup. Dan saudara harus punya yang namanya finishing well. Jaga langkah akhir, pelihara iman. Seperti Paulus berani berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Kalau ditampilkan boleh kita baca sama-sama Bapak Ibu. Ayatnya yang ke-7 tadi. Di dalam 2 Timotius 4. Mari Bapak Ibu baca sama-sama dan imani itu buat kita perkataan ini. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Dan karena kita punya finishing well. Dan karena kita memelihara iman. Poinnya ayat 8 itu saudara akan dapati. 1, 2, 3. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku. Melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Jadi mahkota itu bukan cuma buat Paulus, bukan cuma buat orang-orang di zaman itu, tapi bagi saudara dan saya di zaman now, tapi yang punya hati yang sama, merindukan kedatangan Tuhan. Pertanyaan saya, berapa banyak yang merindukan kedatangan Tuhan? Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Tadi saya bilang, saya berdoa, gak ada satupun hari ini yang pulang tanpa mengalami encounter with God. Bagaimana kita mengalami encounter with God? Saudara perlu dari dalam hatimu yang paling dalam, saudara bilang, aku bukan cuma mau Kristen, tapi aku mau betul-betul Yesus ada di dalamku. Dan Alkitab berkata, dengan hati orang percaya dibenarkan, tapi perlu pengakuan dengan mulut. Ketika saya jatuh cinta dengan suami saya mau menikah, saya tahu saya cinta dia, saya tahu dia cinta saya, tapi nggak mungkin dong tiba-tiba kita masuk di rumah tangga kita tanpa ngomong. Saya perlu mengungkapkan dengan perkataan, aku menerima engkau sebagai suamiku. Jadi harus ada yang namanya deklarasi.
Dan siang ini saya mau mengajak Bapak Ibu yang belum pernah walaupun sudah Kristen mengajak Yesus secara pribadi. Tuhan, masuk dalam hatiku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja, jadilah Juru Selamat. Kalau saudara mau, ini langkah awalmu. Dan saya pastikan nama Anda ada di dalam kitab kehidupan di surga. Saudara pastikan finishing well bersama dengan Tuhan. Kalau itu Bapak Ibu tutup mata karena keselamatan ini masalah pribadi. Gak bisa tergantung dengan papa mama atau dengan pendeta atau teman, gak bisa. Ini pribadi, keputusan pribadi saudara. Kalau itu saudara bilang aku butuh Tuhan. Aku mau undang dia secara pribadi. Seperti Saulus berjumpa Yesus dan berubah menjadi Paulus. Aku mau. Saudara ikuti doa saya. Tutup mata semuanya. Saya minta hormati Tuhan. Tidak ada yang jalan-jalan. Tuhan ada di tengah-tengah kita saudara. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus. Saya sadar saya orang berdosa. Saya membutuhkan Engkau. Terima kasih Engkau mati untuk menebus dosaku. Ampuni saya Tuhan. Dan hari ini saya membuka hati saya. Saya undang Tuhan Yesus. Masuklah dalam hatiku. Masuklah dalam hidupku. Jadilah Tuhan. Jadilah Raja. Jadilah Juru Selamat dalam hidupku. Hari ini saya percaya nama saya tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Dan saya adalah anakmu. Saya adalah ahli waris kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berterima kasih. Saudara diam. Tuhan, aku berdoa kepada anak-anak-Mu Tuhan, yang siang hari ini mengambil keputusan, mengundang Engkau secara pribadi dalam hidup mereka. Aku percaya bukan kami yang memilih Tuhan, tapi Engkau yang memilih kami. Dan kami bersyukur untuk pilihan-Mu bagi kami Tuhan. Dan siang ini aku percaya ada sukacita di surga. Karena ada jiwa-jiwa yang mau datang kepada Engkau. Tuhan, mungkin belum semua hal mereka mengerti di siang ini. Tapi Roh Kudus mulai pegang mereka. Dan bawa mereka, tuntun mereka. Gak ada satupun yang akan nyasar lagi Tuhan. Gak ada satupun yang akan hilang lagi Tuhan. Tapi terus cengkeram mereka Tuhan. Cengkeram, ikat mereka dengan tali kasih karunia-Mu Tuhan. Sampai akhirnya mereka pun mencapai finishing well. Hamba-Mu selesai tapi Roh Kudus jangan berhenti. Terus bicara di hati mereka. Dan kalau saudara juga ada di sini dan saudara bilang, saya juga mau untuk menjadi pemberita Injil di rumah dengan suami, istri, anak-anak. Di luar dengan teman-teman. Saya gak mau jadi orang yang hanya ego, menang sendiri, atau selamat sendiri. Saya mau juga dong teman-teman saya selamat. Kalau itu saudara, angkat tangan saudara. Tuhan, aku berdoa, roh penginjilan, roh kerasulan, turun bagi kami saat ini. Aku berdoa ketika anak-anak-Mu sedang memberitakan firman. Mereka sedang bercerita bagi temannya. Tuhan, berikan keberanian bagi mereka. Taruh perkataan-perkataan yang penuh kuasa di bibir mulut mereka. Dan aku katakan saat mereka berbicara, ulurkan tangan-Mu dan buat mujizat. Apapun yang mereka apapun yang mereka lepaskan, apapun yang mereka ucapkan, jadi dalam nama Yesus. Sebagai tanda kesaksian bahwa Engkau menyertai mereka, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Dan aku berdoa dari tempat ini, lahir para penginjil, lahir para rasul, lahir para guru, lahir para gembala, lahir para nabi yang akan pergi kemana-mana, bukan cuma di kota-kota, tapi ke bangsa-bangsa untuk memberitakan kabar baik.
Sehingga nama Yesus ditinggikan, nama Yesus dimuliakan. Dan aku lepaskan api itu, api, yes, api revival turun. Korababa, fire, fire, bakar kami Tuhan, bakar kami Tuhan, bakar. Koralaba, saudara terima api, 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 api Pentakosta turun melawat kami. Koralaba, Shata pata karalaba, sikaralaba, shata pata karalaba, karalaba, api, 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 kuasamu Tuhan, mengalir, 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 menjamah, menjamah, menjamah kami, menjamah kami, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jaga kami sampai langkah akhir kami Tuhan, dan dari kami. Setiap anak-anakmu yang ada di tempat ini, seperti janjimu, satu orang selamat, seisi keluarga diselamatkan. Catat nama-nama ini Tuhan, yang ada di tempat ini, dan dari satu mereka menjadi soko guru, untuk seluruh kaum mereka, juga diselamatkan oleh Engkau. Dalam nama Yesus, sampai akhirnya, kami akan menerima mahkota kemuliaan.